Selanjutnya ini masih ada satu penanya, silakan Fahada Indi. Ya betul sekali ya Umi, di sini ada Umi Eva nih yang ada di samping saya. Assalamualaikum Umi Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Eva, sebelumnya ini kan hari keempat puasa, masih semangat ya tentunya ya puasa hari ini ya? Sangat semangat. Sangat semangat, Masya Allah. Apa ini pertanyaan yang ingin disampaikan pada guru-guru kita? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah kita, Ustazah Qatrun Nada dan Ustazah Muawanah. Pada hari ini sedang membahas tentang bulan keluarga ya. Bulan Ramadan adalah bulan keluarga. Yang mana kita tahu Ramadan adalah syahrus sabar, yaitu bulan kesabaran. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, kita ini ibu-ibu kalau bulan Ramadan ini sangat sekali diuji dengan setiap situasi Ustazah. Ya, bagaimana cara kita membangunkan anak, ya kan? Kemudian bagaimana cara kita mendidik anak agar ibadahnya disiplin. Apalagi alhamdulillah kami di sini dari majelis dari Masjid Al Iman ini dipercayakan ada 20 anak santri tahfiz Ustazah. Ya, itu kalau membangunkan anak-anak untuk sahur atau mendisiplinkan anak-anak untuk berbuka puasa gitu ya. Itu kan lumayan harus tarik urat dulu Ustazah. Nah, mungkin ada trik-trik atau bagaimana cara seni komunikasinya kepada anak-anak ini atau kepada keluarga kita ya, sehingga kita ibu-ibu ini walaupun dengan setiap tenaga, setiap emosi yang kita keluarkan itu tetap kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun yang tadi Ustazah sudah sebutkan. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Umi Eva. Langsung saja kita persilahkan kepada Bunda Nada untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini orang tua nih, khususnya seorang ibu. Rasanya pertanyaannya tuh hampir sama. Mau ngebangunin sahur tuh susahnya luar biasa. Betul Bu? Kalau ngebangunin bapak susah apa enggak? Susah juga Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Jamaah sekalian, pertama ya bahwa tadi sudah disampaikan cara kita mendidik anak itu yaitu kita mendoakan, kemudian memang memberikan contoh karena itu adalah hal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul ketika ingin menyampaikan satu ilmu maka baginda Rasul cukup mengatakan satu kali dan kemudian sahabat mudah mengikutinya karena baginda Rasul menjadi uswatun hasanah. Baginda Rasul langsung memberikan contoh dan mempraktekkan, menjalankan dan mengamalkan sehingga mudah ditiru oleh para sahabat. Nah kita pun juga seperti itu. Kita sampaikan bahwa nak nanti bangun sahur ya jam segini. Kemudian nak nanti jangan lupa kita buka Quran. Nak kita makan sahur, kita puasa dan sebagainya. Nanti berbuka puasa dan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan, kita pun juga harus memberikan contoh karena itu sangat-sangat efektif karena anak ini mudah dalam meniru. Nah itu lebih mudah meniru daripada mendengarkan. Nah itu yang pertama. Kemudian ini tadi hanya menyempurnakan atau memang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Muawanah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah anak ini kan memang sudah kita latih dalam berpuasa. Ngebangunin sahur ya harus meskipun mungkin mohon maaf mereka belum baligh. Tapi memang ada tarbiyah di situ, ada pendidikan bahwa kita harus melatih mereka bangun sahur. Kadang-kadang yang matanya merem kita suapin, padahal juga kadang-kadang memang puasanya zuhur udah batal buka, kemudian dilanjutin lagi kan gitu ya. Karena itu adalah sebuah pendidikan. Nah itu kita jalankan secara konsisten, secara istiqomah. Ya bahwa ayo nak bangun sahur, nah itu secara perlahan kita harus lakukan dengan bahasa yang mudah mereka paham. Kemudian boleh juga yang namanya anak-anak itu kan semangat kalau ada reward. Ada sebuah pujian, ada sebuah hadiah, tapi hadiah yang mendidik. Awal-awal memang mungkin kesannya kok materi, kok kesannya jadi, tapi bisa juga rewardnya ini berupa pendidikan. Contoh, kalau kamu bangun sahur, makan sahurnya pinter, maka dalam 1 minggu mamah atau ibu atau kita orang tua akan memberikan kamu buku cerita. Ceritanya tentang Nabi yang banyak gambarnya. Nanti itu juga akan memotivasi anak. Dan tanpa disadari anak semakin dewasa dia akan senang dengan membaca.
Boleh juga. Nanti nak kalau misalnya ini khususnya nih ya diberikan reward bagi anak-anak yang mungkin masih balita. Yang memang masih dalam pendidikan. Kalau bapak-bapak nggak usah dikasih reward ya Pak ya. Bapak kalau puasanya full 30 hari ntar dibeliin kain sarung kan nggak gitu. Betul apa enggak? Ibu-ibu kalau misalnya puasanya 30 hari penuh ntar dibeliin mukena yang baru kan enggak begitu. Kita semuanya imanan wahtisaban. Kita sudah penuh dengan keimanan, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang bahasa yang harus kita gunakan kepada anak-anak adalah yang mudah mereka pahami. Mungkin bangun di jam 3 berat, iya kita akui. Jangankan yang anak-anak, yang kita aja susah. Oleh karena itu berikanlah sebuah motivasi, sebuah reward, sebuah hadiah untuk memotivasi mereka. Dan yang tidak kalah penting yang diangkat tadi pertanyaan terkait dengan sabar. Gimana caranya? Ingat, Ramadan bulan ibadah. Ramadan bulan yang penuh berkah. Jadikanlah semua yang kita lakukan dari bangunnya sahur. Kalau kita sabar, setiap ucapan kita itu mengandung pahala. Setiap bawang yang kita iris mengandung pahala. Setiap masakan yang kita olah mengandung pahala. Ketika kita sabar, ayo jangan buka dulu. Itu juga mempertahankan puasa mereka meskipun kadang-kadang kita juga perlu kesabaran yang sangat kuat, itu pun mengandung pahala. Bukankah kita sedang mengejar pahala di bulan Ramadan ini? Maka jadikanlah semua yang kita lakukan, kesabaran yang kita kerjakan, membangunkan keluarga, melayani keluarga, jadikanlah semua adalah nilai ibadah. Termasuk emosi, termasuk marah-marah. Biasanya di bulan biasa, ini di bulan lain, kayaknya kalau ngelihat anak bolak-balik emosi kita nggak terpancing, betul apa enggak? Cuma karena lagi lapar, lagi haus, udah beresin rumah, kok ya anak gampang banget gitu tabur bedak, berantakin dan lain sebagainya. Itu kan memancing emosi kita. Lalu bagaimana caranya? Sabar itu di bulan Ramadan akan berlipat ganda pahala. Dan kalau memang lagi kita hati kita lagi gundah gulana, lagi kayaknya pengen marah, jangan lupa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatawaddo, berwudu. Lagi kesel hati, pengen marah, ambil air wudu. Kemudian lanjutkan aktivitas lagi. Enggak sempat ustazah ambil air wudu, baca astaghfirullahalazim. Perbanyak baca sholawat. Alihkan lisan kita ucapan yang baik-baik. Hati kita yakinkan yang kita lakukan semua nilai ibadah. Maka insya Allah kita bisa melewati semua ujian kesabaran khususnya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin.